Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Franciscus Labibao, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Omesuri, Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dalam presentasi kali ini, saya menggunakan 3 pertanyaan pemantik agar dapat sampai pada kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: satu, murid harus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang guru terapkan. Guru menawarkan metode yang dianggap paling baik dan setiap siswa harus menyesuaikan dan menuruti proses yang ditawarkan guru. Dua, ukuran ketercapaian proses pembelajaran adalah nilai evaluasi yang memenuhi KKM. Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika semua siswa dapat mencapai nilai ketuntasan minimum yang diberikan guru, dan gagal jika sebagian besar siswa belum mencapainya. Yang ketiga, siswa harus menguasai teori dalam buku pelajaran ataupun modul ajar. Siswa harus sepenuhnya berpedoman pada buku pelajaran dan modul ajar selain guru. Yang keempat, guru 100% merupakan sumber dari pembelajaran atau teacher center. Guru mendominasi proses pembelajaran di kelas dengan metode ceramah. Yang kelima, suasana pembelajaran yang ideal adalah kelas yang hening dan tertib serta perhatian penuh pada guru. Jika ada siswa yang membuat keributan atau kurang konsentrasi, maka akan diberi sanksi oleh guru. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pandangan saya mengenai pembelajaran dalam kelas berubah. Yang pertama, metode yang guru terapkan harus sesuai dengan karakter anak. Guru harus mengenali karakteristik dasar setiap anak. Anak-anak harus dikelompokkan menurut karakter mereka. Metode yang diterapkan harus membuat mereka nyaman dalam proses belajar. Yang kedua, pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang menyenangkan. Standar keberhasilan proses pembelajaran adalah ketika siswa dengan sukacita mengikuti proses pembelajaran. Dengan suasana yang riang gembira, siswa dapat memahami pelajaran tanpa ada paksaan ataupun tuntutan dari guru. Yang ketiga, siswa bebas berkreasi dan berpendapat tentang materi yang dipelajari sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Siswa diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi percaya diri untuk menyampaikan pendapat mengenai pemahamannya terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, siswa harus menjadi pusat pembelajaran. Siswa diberi porsi lebih banyak untuk kreatif, menemukan sendiri jawaban dari persoalan-persoalan
dalam proses pembelajaran. Guru hanya menuntun dan mengarahkan mereka. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang seharusnya saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik setiap anak. Sebelum merancang proses pembelajaran, guru harus mengenali dan memahami karakteristik setiap anak. Hal ini penting sehingga metode yang diterapkan sesuai dengan karakteristik mereka. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada anak. Ketika metode yang diterapkan sesuai dengan karakter anak, tentu mereka akan terlibat aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Permainan-permainan menarik berkaitan dengan materi pembelajaran menjadi pilihan untuk melibatkan anak secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, menghargai dan memberi kesempatan setiap anak untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung. Suasana belajar yang riang gembira memantik anak untuk lebih ingin tahu dan menyampaikan pendapatnya. Setiap pendapat anak harus diapresiasi sehingga menjaga rasa percaya diri dan ketertarikan mereka pada proses pembelajaran. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Guru harus menuntun siswa melalui teladan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari hasil refleksi tadi, saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada anak. Kedua, guru hadir sebagai penuntun yang mengarahkan. Ketiga, pembelajaran harus dinamis sesuai perubahan zaman dan karakter anak. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.